Saudara, di studio Kompas TV sudah kedatangan sang juara peraih medali perak kejuaraan dunia wushu. Siapa lagi kalau bukan Krisdayanti. Terima kasih. Aduh, datang ke studio kali ini jadi atlet ya. Mimi, ini baru nyampe Indonesia ya. Gimana sih rasanya pulang ke Indonesia bawa medali perak? Beda suasananya ya ketika kita ikutin ritme sebagai atlet. Artinya dari kita bisa ngebayangin flashbacknya semua atlet Indonesia ya yang berjuang untuk membawa nama harum Indonesia. Dari mereka latihan ditempa dengan berbagai macam ujian dan itu dilakukan rutin terus menerus. Gerakannya sama. Bahkan untuk performing biasanya nyanyi 3 jam. Ini hanya untuk tampil 1 menit 30 detik kita perlu latihan yang sebegitu kerasnya. Oke, latihannya panjang dan ya, juga harus rutin begitu. Ritmenya harus ditambah setiap saat dan nggak semakin ringan tapi semakin berat gitu. Mimi, cerita dong bagaimana sih perjalanannya di Tiongkok sana, apa saja yang dilakukan di sana ketika kejuaraan dilakukan, seperti apa persiapan dan juga ketika kejuaraannya di sana? Ya, di 10 World Kung Fu Championship ini memang Indonesia diundang dan melalui Yayasan Inti Bayangan, tapi memang kami tidak berangkat represent Yayasan Inti Bayangan, namun kami diundang. Memang ini Open Championship, jadi siapapun boleh ikut dan saya pun memberanikan diri karena di Wushu ini ada klasifikasinya. Jadi kalau kita lihat di layar kan yang berangkat dari umur 9 sampai 16 tahun, bahkan ada yang usia 16 tahun yang juga memenangkan medali perak itu setelah 10 Kung Fu Championship ini dia harus pensiun. Gitu karena harus melanjutkan sekolah. Jadi karena itulah tadi. Jadi mengapa saya berani karena latihan yang sudah cukup intens selama 4 tahun dan yayasan juga mendorong saya untuk ikut. Tambah waktu 1,5 bulan saya pikir cukup oke lah. Saya matengin latihan jurus woman single kipas ini atau sansi. Gitu. Ketika berangkat ke Tiongkok, ada nggak sih ekspektasi begitu Mimi, aku pasti pulang mendapat medali gitu. Ada sih kayak gitu? Nggak ada sama sekali karena kan kita main kungfu atau wushu di tempatnya. Ini kan di pusat kungfu dunia kan. Orang-orang sudah familiar dengan kungfu di sana. Benar, gitu. Dan ternyata pesertanya dari 59 negara dan delegasi terbesar itu dari Amerika. Mereka mengirim 300 atlet kemarin dan ketika kita coba namanya tuh trial lapangan ya. Jadi ini bener-bener ya. Jadi berangkat saya nggak pernah ngebayangin bahwa di tempat kompetisinya itu ada sekitar 12 karpet seperti ini. Jadi ada 12 karpet dan kebayang distracknya tuh kayak apa ya kan. Jadi karena semua atlet berkumpul dan kita tuh cuma dapat waktu berapa menit gitu untuk melatih 10 atlet yang juga berebutan dengan atlet dunia yang lain untuk bisa trial karpet itu. Gitu. Jadi ritmenya benar-benar cepat semuanya. Ada berapa tadi? 59 negara yang dilawan? 59 negara. Ketika mereka masuk begitu, Mimi juga di dalam, sempat ngerasa, aduh ini gimana nih, ada deg-degan kayak begitu gak sih? Mendingan konser sih ya. Mendingan konser. Gimana tuh antisipasinya? Iya karena karena kita udah persiapkan sematang mungkin. Jadi saya pikir kalau kita ibaratnya demam panggung atau nanti jadi blank karena semua. Jadi wushu itu sendiri kan adalah seni bela diri, seni perang. Jadi tetap ada ritme cantiknya di situ. Kenapa saya juga jatuh cinta sama wushu karena memang pertama selain kedisiplinan lalu melatih kekuatan untuk punya daya juang, itu pun juga akan mempengaruhi self reminder kita, self confidence juga gitu. Jadi tentu karena udah latihan jadi pantang untuk minder ya karena saya sukanya di olahraga itu nggak ada abu-abunya, cuman ada menang dan kalah.
Jadi benar-benar melatih untuk sportivitas di situ. Ini kan sudah lama sekali nih, dari tahun 2021 ya? 2021 Juni. Juni waktu itu melakukan COVID, waktu COVID, melakukan latihan. Ketika mau berangkat, apakah latihan intensitasnya diperbanyak atau seperti apa? Bagaimana persiapannya sebelum berangkat? Iya, karena saya private di rumah dengan salah satu coach yang hari ini juga berangkat untuk PON bela diri. Jadi saya dilepas di Sasana untuk dilatih sama coach yang lebih tinggi. Ada coach Ipai di situ yang juga mengajar women class dan juga mengajar adik-adik atlet semuanya. Dan saya senang bahwa saya dapat treatment yang sama lah artinya. Bukan karena saya penyanyi terus atau saya udah grandma terus jadi dibikin lembek, itu enggak. Jadi tetap dilatih, diteriakin dari pinggir lapangan untuk bisa menerima tantangan. Mimi tadi sebut bilang sudah grandma begitu, tapi dengan atribut itu pernah gak sih secara power gitu merasa kelelahan, entah ketika persiapan ataupun menjalani kompetisi di sana? Karena memang ternyata di olahraga tuh sama kayak nyanyi ya, artinya kita kan juga melatih sama ketika saya coaching untuk stretching suara sama kayak kita stretching otot juga gitu lah. Jadi semakin dilatih dia akan semakin elastis gitu kan. Dan saya berpikir bahwa stamina itu mungkin saya dapat karena saya punya spirit yang saya tanamkan dalam diri mentalitas. Saya. Nah itu penting gitu kan, dan itu harus dimiliki oleh semua anak-anak muda kita gitu. Jadi membangun semangat, membangun peradaban untuk terus mereka yakin bahwa setiap manusia itu dilahirkan dengan potensi diri yang kuat. Mentalitas apa yang dibangun oleh Mimi ketika menjadi seorang atlet dan juga penyanyi? Dinyanyi udah sangat di puncaknya begitu, dan sekarang pun di atlet sangat maksimal begitu pencapaiannya. Mentalitas apa yang dibangun oleh Mbak Kade? Saya pikir kita harus bersyukur ya bahwa punya kesempatan yang baik di setiap peran yang saya lakukan, dan mungkin saya juga dipilih untuk bisa menginspirasi ya. Saya pikir simpel saja, sederhana saja, karena banyak perempuan yang kadang mengklaim bahwa harusnya lo tuh stop karena udah waktunya untuk menikmati. Tapi saya pikir kalau kita diberikan hidup 20 tahun lagi, artinya masih ada 70.000 hari yang harus kita isi dengan hal positif. Stop tidak ada di kamu seorang Krisdayanti. Ini kalau kita tahu mengikuti media sosialnya Krisdayanti, seorang Krisdayanti begitu sering membagikan kegiatannya sehari-hari. Namun banyak juga pertanyaan dari warganet begitu. Kok Mbak Kade ini kok tiba-tiba wushu ya? Apa yang bisa dijelaskan? Bagaimana switchingnya dari seorang penyanyi kemudian wushu gitu, jadi atlet wushu? Mungkin dari hobi, karena saya juga kan karena itu coaching di rumah, terus juga private, jadi saya memilih coach perempuan dan saya lakukan di rumah. Meyakinkan diri saya dan meyakinkan keluarga, suami otomatis, karena dia melihat saya beberapa kali jatuh kan, dia bilang hati-hati karena usia udah nggak muda. Nah, jadi itu justru yang men-challenge saya, bahwa saya senang di olahraga ini juga setiap sebelum kita mulai latihan kita berdoa, gitu, bahwa meyakinkan bahwa spiritualitas kita dengan Tuhan akan menjaga apapun yang kita lakukan gitu. Jadi switchingnya sih sebetulnya nggak terlalu sulit, karena memang saya pencinta olahraga. Dulu 2018 sudah pernah dinobatkan juga sebagai duta olahraga gitu. Jadi emang suka olahraga. Bukan dunia yang asing lagi ya olahraga ya. Betul. Jadi kalau tadi dibilang badannya bisa berubah drastis dan lain-lain, saya pikir itu bonus. Gitu. Tapi ayo ibu-ibu boleh loh kita wushu supaya langsing sedikit gitu. Lalu kenapa wushu di antara banyak olahraga? Kalau sekarang kan ada padel lah, ada apa, tenis dan macam-macam. Tiba-tiba seorang Krisdayanti wushu begitu. Kenapa wushu? Saya cukup konsisten ya kalau memilih sesuatu. Jadi wushu itu kan seni perang, seni bela diri, dan wushu ini ada rutinitas yang masih terlihat kayak cantik gitu. Jadi kayak orang berpikir bahwa bonusnya kamu tuh nari kali ya. Jadi dapat gerakan-gerakan yang memudahkan untuk bisa cepat meresap, merespon kelenturan. Saya pikir mungkin karena saya berlatih juga gitu. Jadi ya kenapa wushunya, karena saya juga karena ada semacam koreo juga. Jadi bisa melatih
respon saya dan juga melatih supaya nggak pikun. Oke. Gitu. Mbak Kade sempat bilang tadi di usia yang tidak muda lagi, bukan saya yang ngomong ya, Mbak Kade sendiri. Dan tadi disebutkan seperti itu, pernah nggak sih mengalami cedera baik ketika latihan maupun ketika pas kompetisi di sana? Ada cedera nggak? Ada sempat antisipasinya seperti apa? Iya, beberapa kali saya jatuh karena itu kan kita mesti latihan. Kalau di rumah kan kita latihan di lapangan, tapi kan nggak seperti karpetnya wushu yang tebal gitu. Jadi memang olahraga ini sudah diantisipasi supaya atlet tidak cedera. Saya juga melakukan kunjungan yang cukup rutin dengan dokter tulang saya, Profesor Nicholas, dan diberikan beberapa vitamin dan juga suntikan yang pasti meyakinkan dia bahwa ternyata density saya tuh di atas rata-rata. Jadi bolehlah kamu bertanding gitu. Oke. Dan lalu bagaimana untuk tadi kan sempat ada mungkin suara-suara di usia segini apakah bisa begitu untuk menabrak batasan-batasan itu begitu. Mimi kan berhasil banget nih menabrak batasan ini. Terima kasih. Dan terus maju bahkan meraih medali begitu. Itu gimana? Untuk mencoba satu hal baru itu jelas jangan pernah ragu untuk nggak cepat putus asa kalau kita belum berhasil. Dan saya pikir usia hanya angka. Oke. Ya, usia hanya angka dan kamu harus yakin bahwa itu benar. Baiklah. Usia hanya angka, jadi nikmatin semua momen dalam hidup kita aja. Oke, ada ini nggak sih misalkan dari segi yang dikonsumsi itu dijaga atau bagaimana begitu? Karena kan ini olahraga yang membutuhkan banyak sekali gerakan dan juga stamina begitu. Fokus sih ya, karena kalau memang di olahraga itu performnya cuma kayak yang saya lakukan kemarin, 1 menit 30 detik itu benar-benar harus mengalir, fokus, karena kalau sampai blank atau ke distract, bayangkan kekhawatiran saya untuk ke distract di lapangan lain. Kemarin kita mainnya satu lapangan, saya bertanding sama juara emasnya kan dari Brazil. Itu udah 34 tahun wushu. Jadi saya nggak mau benar-benar ke distract sama dia, jadi saya mengalir dan ternyata fokus itu adalah pendukung segalanya. Oke, ini sih pertanyaan-pertanyaan yang agak-agak sedikit ke keluarga nih. Serba besar sih support dari keluarga gitu. Apakah sempat ada yang menentang, aduh ya udah gak apa kalau sekedar hobi, kalau sampai kejuaraan jangan dulu deh. Atau memang full support dari keluarga untuk Mimi terbang ke Tiongkok sana? Iya, yang saya rasakan, saya terima kasih sekali sama suami saya karena memang sepanjang dia dampingin saya hampir 15 tahun ini, kalau nyanyi mungkin karena latar belakang saya udah punya keahlian itu. Tapi untuk bertanding kali ini dia punya concern yang sangat luar biasa untuk meminta saya istirahat, hati-hati, besok mau bertanding. Jadi apa ya, daya juangnya itu benar-benar didorong sama keluarga dan mereka nggak sangka untuk saya bisa mengikuti Kung Fu Championship ini. Mimi dari tadi kan kesini bawa kipas begitu. Saya ketahui bahwa wushu itu ada beberapa senjata. Betul, wushu tahu. Ada pedang, ada tombak, kipas, begitu. Itu Mimi memilih kipas atau sebetulnya dipelajari semua, akhirnya yang cocok aku kipas nih? Atau seperti apa sih sebenarnya? Jadi wushu itu kan memang ada beberapa Nanchen, ada Xiangchen gitu. Jadi ada karakternya tuh dari China Utara gitu. Jadi memang beda dengan China Selatan yang sedikit lebih garang gitu. Jadi memang dari Juni yang saya dapatkan, jadi semua atlet wushu itu awalnya semua akan dapat kipas. Jadi dari awal, karena seperti putra saya yang paling kecil, dia bilang, that's not weapon. Dia bilang, oh jangan berpikir begitu, karena gerakannya ini memang dia semua menantang lawan gitu, walaupun hanya sekedar kipas. Beda dengan tombak, dengan pedang, dengan golok, semua, dan bahkan tangan kosong saya udah pelajari. Jadi tunggu aja. Oh, tunggu saja. Walaupun kipas sepertinya tidak berbahaya, tapi kalau di tangan yang tepat dan memiliki ilmunya justru menjadi menantang lawan. Untuk melihat bagaimana keindahan gerakan dari seorang Krisdayanti dalam berwushu, kita langsung lihat begitu gerakan-gerakannya. Dipersilakan Mimi. Nggak cukup ini ya? Di sini lebih mantep. Ini satu gerakan. Jadi memang gerakannya itu kung fu itu semua. Tangannya juga dinilai ya. Boleh ikutan loh. Tangan juga dinilai. Jadi harus begini. Jadi gini. Ini kalau serendah-rendahnya malah nilainya lebih bagus.
Waduh, ini beban banget untuk saya. Jadi semakin rendah dia semakin dapat nilai. Gitu. Oke, oh jadi gerakan ini Gitu. paha ini juga dapat nilai. Iya. Oke. Jadi ini pun juga ini Gini. fungsinya ke lawan, gitu. Jadi Oke. gitu. Oh my god. Nah, Suara dari Kipasnya. kipasnya aja bikin kaget ya. nah, ini kayak gini itu kan gini juga menantang lawan. Gitu. Oke. Gitu. Wah, mantap sekali ini gerakan yang sebetulnya dilihat sekilas pun tidak indah dan tidak bisa dilakukan secara instan. Harus Iya. perlu latihan Benar. dan juga konsistensi. Tolong dong Mimi dibagikan tipsnya bagi generasi muda saat ini yang hobinya mager, Aduh. scroll media sosial, malas Benar, gerak begitu. benar. Seorang Mimi pun masih sangat konsisten dalam dan juga Iya. bersemangat dalam berolahraga begitu. Iya, karena memang anak-anak muda kesempatan kalian sekarang untuk bisa mengeksplor dunia yang begitu penuh dengan tantangan. Jangan sampai hal-hal yang kita bisa lakukan, anak-anak muda dan kalian bisa lakukan diambil alih oleh AI, ya kan? Dan Oke. memang berlatih seperti layaknya bertanding, bertanding seperti layaknya berlatih. Jadi semuanya dilakukan semaksimal mungkin. Karena nanti ketika masa tua kalian boleh menikmati hal-hal yang cukup kalian lakukan dan menjadi sukses. Jadi sekarang saatnya untuk sukses dan menjemput impian. Siap, itu bukan hanya insight bagi pemirsa Kompas TV, tapi juga untuk saya sendiri Iya, secara iya, ayo pribadi. aku tunggu ke sana loh. Siap, nanti Iya. ditunggu ya. Terima kasih Oke, Mimi atas thank you, kehadirannya di thank you, studio thank you. Kompas TV. Terima Sangat kasih. mewarnai hari ini bagi Iya, kami di Kompas TV sama-sama. dan juga bagi teman-teman di rumah begitu ya. Iya.